Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Meskipun kita dihadapkan pada situasi pandemi seperti saat ini dan kita diharuskan untuk melakukan pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh yang lebih dikenal dengan PJJ, tetapi kita harus tetap semangat. Kita doakan mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu agar kita dapat berkumpul di sekolah dan melakukan pembelajaran tatap muka, yaitu pembelajaran di kelas. Anak-anak, pada kesempatan ini Ibu akan membahas tentang ciri kebahasan atau kaidah kebahasan dari teks anekdot. Kalau minggu lalu kalian sudah belajar atau mempelajari apa itu teks anekdot, struktur apa saja yang terdapat di dalam teks anekdot, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang ciri kebahasan atau kaidah yang ada di dalam teks anekdot. Kaidah kebahasan ini ada 5 ya anak-anak. Yang pertama itu ada kata kias. Kata kias atau konotasi. Kata kias atau konotasi ini kata yang bukan memiliki makna sebenarnya. Nah, kata konotasi atau kata kias ini tidak memiliki makna sebenarnya. Bisa berupa ungkapan atau bisa berupa peribahasa. Kalau misalkan ungkapkan itu merupakan kelompok kata khusus untuk menyatakan sesuatu. Ibu contohkan satu ya tentang ungkapan. Contohnya seperti ini. Di dalam kalimat ada sebuah ungkapan ya, kata konotasi. Pedagang yang kemarin sore berjualan di depan rumahku dikabarkan gulung tikar. Gulung tikar di sini itu bukan makna sebenarnya. Artinya apa? Gulung tikar di sini berarti bangkrut. Jadi itu konotasinya ya. Gulung tikar itu bangkrut. Jadi gulung tikar itu bukan makna sebenarnya. Makna sebenarnya dari gulung tikar itu yaitu bangkrut. Oke, yang kedua itu ada tadi ungkapan, terus ada peribahasa. Peribahasa itu banyak sekali ya, contohnya ada air susu dibalas air tuba, ada bagaikan katak dalam tempurung, kemudian ada udang di balik batu, dan selebihnya itu banyak sekali ya. Nah, kalau tadi yang pertama, sekarang kita lanjutkan ke bagian 2. Bagian kedua di dalam ciri kebahasaan teks anekdot atau kaidah kebahasaan teks anekdot ada kalimat sindiran. Kalimat sindiran ini dibagi menjadi 3. Ada apa saja? Yang pertama itu ada pengandaian, yang kedua ada perbandingan, kemudian yang ketiga ada antonim. Ibu jelaskan dulu yang pertama. Yang pertama itu pengandaian. Contoh kalimatnya seperti ini. Andaikan saja saya bangun tepat waktu, pasti saya tidak kesiangan. Di situ ada andaikan, berarti dia mengandai-andai atau berandai-andai. Andaikan saja tadi saya sarapan dulu, mungkin sekarang saya tidak masuk angin. Itu bisa ya. Kemudian banyak sekali contohnya. Kalian bisa mencari atau kalian bisa berpikir sendiri contohnya seperti apa. Dilanjutkan yang kedua. Yang kedua itu apa tadi? Setelah pengandaian ada perbandingan. Kalau perbandingan itu dibandingkan ya, antara A dan B itu dibandingkan. Contohnya seperti ini ya. Wajahmu semakin lama semakin bersinar seperti rembulan. Di situ ada kata seperti, itu dibandingkan. Wajah dia dibandingkan dengan rembulan. Digaris bawahi seperti. Oke, yang ketiga itu ada antonim. Antonim itu lawan kata. Lawan kata itu sangat mudah sekali ya. Contohnya, lawan kata besar kecil, lawan kata pendek tinggi. Nah, anak-anak, ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan dari teks anekdot yang ketiga ada pertanyaan retoris. Artinya apa? Jika kalian menemukan sebuah pertanyaan di dalam teks anekdot yang tidak ada jawabannya, berarti itu dinamakannya pertanyaan retoris. Artinya apa? Artinya pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Jadi kalau kalian baca teks anekdot kemudian itu berbentuk pertanyaan dan tidak ada jawabannya, yaitu yang dinamakan dengan pertanyaan retoris.
Selanjutnya, kaidah kebahasan teks anekdot yang keempat itu ada ajakan moral atau pesan. Setiap teks anekdot itu mengandung pesan. Artinya, pesan yang disampaikan penulis untuk pembaca itu bisa berupa tertulis atau tidak tertulis. Nah, untuk ciri kebahasan teks anekdot yang kelima ada konjungsi atau kata hubung. Di dalam anekdot itu ada dua kata hubung, yaitu konjungsi temporal dan konjungsi sebab akibat. Konjungsi temporal itu konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Contohnya, setelah, lalu, kemudian. Dan konjungsi sebab akibat. Contohnya, maka dari itu, oleh sebab itu, karena. Nah, anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa berguna dan kalian dapat memahami dan mengerti. Untuk selebihnya, kalian bisa mencari di berbagai sumber, bisa itu koran, internet, atau apapun itu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.